Sebagian besar banjir di Jakarta berangsur surut. Menurut Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, hal itu telah diantisipasi sejak jauh hari sebelumnya. Anies mengatakan antisipasi dilakukan dengan memetakan sejumlah titik potensial banjir. Sebelum banjir melanda, Pemprov telah menyiagakan jajaran yang sigap menanggulangi banjir. Pemetaan dilakukan mulai dari rukun warga atau RT yang potensial terendam banjir jika hujan deras melanda dan ada banjir kiriman. Tim Satgas Banjir pun segera menerjunkan pompa air portable untuk mengeringkan genangan yang ada ketika bencana itu terjadi. Anies menekankan ada 3 jurus dalam mengatasi banjir. Pertama, siapa mengerjakan apa dan distribusi pekerjaan dengan baik. Kedua, pastikan pekerjaan dijalankan. Dan ketiga, siapkan pompa mobile. Dengan jurus seperti itu, Anies mengklaim banjir di Jakarta cepat tertanggulangi. Saya mengajak kepada seluruh masyarakat Jakarta untuk mengantisipasi tentang curah hujan. Kita kalau ada gempa bumi biasanya tanya berapa skala Richter. Kalau hujan tidak tanya berapa milimeter. Padahal yang menentukan itu banjir apa tidak adalah milimeter curah hujan. Nah, di Jakarta sekarang mulai tahun ini ada alat ukur di seluruh kelurahan. 267 kelurahan kita punya alat ukur curah hujan. Semula kita hanya punya di bawah 10. Sekarang 267 kelurahan, di setiap kelurahan ada alat ukur curah hujan, sehingga kita tahu persis pada saat ini kondisi hujan seperti apa. Ini dalam rangka mengantisipasi karena polanya tidak lagi sama. Anies mengakui banjir juga bergantung pada debit air di sejumlah sungai yang melintasi wilayah ibu kota. Misalnya saja Sungai Angke, di mana debit air masih relatif tinggi, membuat banjir di sana lama untuk surut. Anies menambahkan saat ini Pemprov DKI terus memantau pergerakan air di pintu air utama mulai dari Katulampa, Depok hingga Manggarai. Petugas Satgas Banjir di jajaran Pemprov DKI, khususnya di level kelurahan, disiapkan posko banjir di setiap kantor lurah. Tim Liputan, Berita 1. Jurus Jakarta antisipasi banjir. Apakah jurus Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan benar-benar dapat mengatasi banjir di Jakarta? Untuk membahasnya kita telah terhubung dengan Yayat Supriyatna, pengamat tata kota. Kang Yayat, selamat pagi. Selamat pagi, ya. Kang, apakah jurus yang disampaikan Pak Anies tadi menurut Anda sudah tepat untuk mengatasi banjir Jakarta? Ya, pertama penanganan banjir itu kan tidak bersifat pada konteks kasuistik ya, pada satu atau dua lokasi, tapi harus melihat kepada konteks secara menyeluruh. Memang Pak Gubernur selalu mengatakan ada 3 ancaman potensi banjir di Jakarta, dari pesisir, di kawasan tengah kota, sama wilayah hulu. Nah, pertanyaannya kan potensi banjir itu bisa disebabkan satu faktor, seperti kemarin waktu banjirop, itu kita ketahui hampir seminggu lebih wilayah pesisir Jakarta terkena banjir. Kemudian sekarang banjir yang paling banyak adalah banjir di tengah kota, bukan banjir kiriman. Nah, dalam konteks potensi hujan yang ada di wilayah hulu belum begitu tinggi sehingga ancaman banjirnya tidak datang berbarengan dengan pada saat sekarang. Nah, yang menjadi tantangan dan pertanyaan kita sekarang adalah mengapa banjir di tengah kota itu sekarang lebih banyak dibandingkan sebelumnya, apalagi titiknya lebih menyebar. Nah, satu persoalan yang mendasar adalah ini berarti ada persoalan dengan sistem drainase kita. Kemudian yang kedua, pada tingkat kepadatan bangunan yang makin lama semakin tinggi tanpa adanya wilayah untuk resapan dan dipengaruhi oleh kondisi drainase yang tidak tertata sama sekali. Inilah yang menyebabkan persoalan menjadi lebih parah adalah ketika curah hujan semakin tinggi, air semakin tidak tertampung dan tidak tertangani. Nah, yang kedua yang menarik adalah indikator-indikator yang disampaikan oleh Pak Gubernur. Pak Gubernur mengatakan bahwa sekarang sudah ada alat ukur tentang intensitas curah hujan. Ya. Pertanyaan, alat ukur fungsinya untuk apa? Untuk mengetahui berapa curah hujan yang terjadi. Kemudian kalau menjadi tantangan, apa hubungan curah hujan dengan indikator 6 jam? Gitu kan? Karena 6 jam untuk menyelesaikan banjir itu kan harus jelas dari mana mulai diukur. Apakah pada saat sungainya surut atau pada saat hujannya berhenti. Ini kan masyarakat masih bingung untuk menetapkan. Nah, kalau misalnya ada wilayah yang tergenang lebih dari 6 jam, berarti ada persoalan di dalamnya. Jadi saran kita adalah kepada Pemprov DKI, pertama satu, bahwa seluruh wilayah daerah Jakarta tidak bisa disamaratakan.
setiap daerah punya kasus dan permasalahan sendiri. Dan yang kedua, hujan tuh nggak milih-milih tempat. Nah, dan tidak tergantung dan sangat tergantung kepada intensitas curah hujannya. Jadi kalau misalnya dikatakan bahwa indikator 6 jam diberlakukan di Tamrin Sudirman, saya agak yakin. Kalau menurut Pak Anies, banjir surut dalam waktu 6 jam setelah hujan berhenti. Jadi setelah hujan berhenti itu asumsinya pompa semua nyala, drainase semua berfungsi. Dan selama ini kan DKI Jakarta sebenarnya juga berbuat banyak gitu. Apakah menurut Kang Yayat itu masih ya kita masih lihat normalisasi, naturalisasi sepertinya masih nggak jelas juga arahnya mau kemana ya. Tapi yang dilakukan upaya DKI misalnya aksi gerebek lumpur, mengeruk sedimen dan sampah di sungai-sungai dan waduk di 5 wilayah di DKI Jakarta. Kemudian di hilir juga membangun tanggul pantai. Di darat mengurangi penyedotan air tanah. Sekarang kalau kita kaitkan dengan upaya yang sudah dilakukan DKI ini dengan 3 jurus yang atau 3 front yang disampaikan oleh Gubernur DKI itu, Anda melihat di situ ada apa korelasi yang menunjang atau sebenarnya kontradiktif sebenarnya? Ya, kita sederhana aja untuk mengukur apa yang dilakukan sekarang dengan hasilnya itu ada relevansinya tidak. Artinya kalau Pemprov sudah bekerja menangani penanganan banjir, yang menjadi pertanyaannya titik banjirnya berkurang atau tidak. Kalau titik banjirnya berkurang berarti efektif. Yang terjadi artinya justru kemarin kan titik banjirnya justru tambah di daerah-daerah yang kemarin saat banjir tidak. Nah, persoalannya gitu tadi. Nah, yang menjadi masalahnya itu adalah banjirnya di sebelah kiri, tapi penanganan banjirnya sebelah kanan. Bukan tidak nyambung ya. Nah, ada bagusnya ke depan itu Pemprov DKI menanganinya kasus per kasus. Misalnya contoh, di Kampung Melayu. Kampung Melayu itu dulu sering kebanjiran. Kalau misalnya sampai sekarang banjirnya tidak bisa diatasi, maka Pemprov mengambil jalan tengah, yaitu membangun rumah susun atau rumah ada rumah tingkat lah begitu ya. Artinya di sini rumah apung dalam pengertian rumah ini bisa ditempati selama banjir dengan meminimalkan risiko kerugian. Di situ berarti jelas Pemprov DKI tidak bisa mengatasi banjirnya. Yang kedua misalnya di Kampung Pulo. Kampung Pulo sebelumnya itu jelas wilayah yang sering banjir. Karena dengan normalisasi persoalannya selesai, walaupun ada kasus sedikit lah di beberapa tempat. Baru yang terakhir itu di Cipinang Melayu. Cipinang Melayu sekarang warga tahu tidak ada yang mau parkir di rumahnya lagi, semua parkir di bawah kolong jalan tol. Karena takut kebanjiran. Artinya apa? Harusnya ada penanganan pendekatannya kasus per kasus untuk mengetahui di mana sebetulnya persoalannya. Jadi jangan sampai kasusnya di titik A, tapi penanganannya di titik C, sehingga implikasinya tidak berpengaruh secara signifikan. Nah, dalam hal ini Pemprovnya harus terbuka. Kalau bisa diatasi satu masalah, sebutkan bisa diatasi atau tidak. Kalau tidak, ya jelaskan kepada masyarakat, sehingga masyarakat bisa melakukan namanya adaptasi terkait bencana dengan program-program memitigasi bencananya supaya persoalannya tidak bertambah parah. Nah, yang menjadi masalah di masyarakat adalah mengapa sekarang titik banjir semakin banyak, genangannya semakin agak lebih panjang. Ini berarti ada indikasi program-program belum menyentuh akar masalah utamanya. Jadi inilah yang sebetulnya kita meminta dorongan dan partisipasi masyarakat untuk terlibat dan menjelaskan. Ketika terjadi banjir, masyarakat harusnya bisa meneliti, memahami, oh ternyata persoalannya di drainase atau persoalannya di sungai. Nah, kalau persoalan seperti itu, pendekatannya akan lebih jelas. Tidak sekedar pendekatan-pendekatan, mohon maaf ya, misalnya membuat sumber resapan di koridor jalan utama atau jalan-jalan besar. Tetapi persoalannya bukan di situ banjirnya, tapi di tempat lain. Jadi ibaratnya kita sinergikan persoalan yang ada dengan upaya program yang akan dilakukan, sehingga perubahannya terlihat dan dirasakan oleh masyarakat. Jangan sampai dikerjakan oleh Pemprov di daerah A, tapi masalahnya yang terjadi di daerah C. Itu yang perlu kita sinergikan ke depan. Kalau masalahnya pada drainase, pendekatan apa yang menurut Anda paling tepat? Begini, kapasitas drainase di Jakarta sudah tidak mendukung lagi dengan potensi curah hujan yang semakin lama semakin ekstrim. Nah, kalau drainasenya sudah bermasalah, harus bersinergi dengan Kementerian PUPR. Contohnya begini, penanganan drainase kota itu bukan sekedar membersihkan drainasenya, tapi bagaimana
mensinergikan penanganan drainase di tersier ini dengan saluran induknya, primernya. Nggak ada artinya drainasenya dibersihkan kalau sungainya tidak dioptimalkan. Jadi ibaratnya kapasitas sungai itu yang sudah berlebih tidak akan mampu menyerap atau menampung air dari drainase. Karena itu tadi akar masalahnya di jalur utamanya seperti normalisasi. Gitu. Jadi kan sekarang menjadi masalah sungainya tidak surut-surut karena pendangkalan, karena airnya berlebih. Ketika sungainya masih menggenang selama seminggu, drainase tidak akan pernah efektif karena dia mengalirnya ke sungai. Jadi saran saya, Boleh saya dibantu untuk memahami ini. Pak Gubernur mengatakan bahwa sistem drainase yang dibuat oleh Pemprov DKI itu dapat menampung sekitar 100 mm hujan per hari. Sementara ketika terjadi hujan ekstrim di wilayah pegunungan, maka air tersebut akan mengalir ke kawasan pesisir Jakarta. Kalau yang saya tangkap dari pernyataan Gubernur ini, berarti air hujan itu dialirkan dari drainase tadi menuju ke pesisir, menuju ke laut. Ya seperti gaya gravitasi bumi lah, air itu mengalir ke daerah yang lebih rendah. Ini apa menurut Kang Yayat? Sistem drainase kita artinya sudah mumpuni, sudah mampu untuk menampung 100 mm air per hari ini kalau curah hujannya segitu. Nah, begini, ya ini menarik. Jadi ketika sumber resapan itu dibuat, sebetulnya kalau curah hujannya rendah, tidak tinggi, di bawah 100 mm, itu artinya bukan hujan lebat, bukan sangat lebat. Jadi kalau hujannya ringan, hujannya sedang, sumber resapannya bisa berfungsi. Tapi kalau sumber hujannya ekstrim, itu sama sekali sumber resapan tidak maksimal lagi menampung volume air, sehingga air itu akan melimpah. Nah pertanyaannya, limpahan dari sumber resapan itu kemana ditampungnya? Jadi ibaratnya air itu kan mengantri juga. Ibaratnya kalau sumber resapannya dibuat dengan kedalaman 8 meter, tentu dia hanya punya kapasitas menampung volume lebih kurang ada volume tertentu di drainase tersebut, sehingga otomatis airnya akan meluap. Ini juga akan menimbulkan genangan. Nah, satunya saran adalah penanganan banjir itu tidak parsial. Jadi misalnya contoh, kalau hujannya sangat ekstrim, salah satu cara yang harus kita atasi adalah memperbanyak atau menambah retention pond atau waduk, atau kolam air, atau katakanlah embung, untuk menampung air yang lebih besar volumenya. Jadi di sini, kalau misalnya dikatakan oleh Pak Gubernur, kalau terjadi hujan ekstrim di hulu, di tengah, maupun di pesisir, otomatis Jakarta akan tenggelam. Jadi yang menjadi tantangan kita adalah bagaimana menyikapi ketika hujan semakin ekstrim, penanganan banjirnya pun harus ekstrim. Maksudnya di sini apa? Drainasenya harus diperbesar kapasitasnya, sungainya harus dinormalisasi, waduknya, penampungannya, retention pond-nya harus diperbanyak. Yang menjadi masalah di Jakarta sekarang adalah kita sulit untuk membuat atau menambah waduk, retention pond, ataupun membuat normalisasi karena ada persoalan dengan masalah pengadaan tanahnya. Jadi sekali lagi, banyak program-program besar yang sampai sekarang tidak berlanjut, sehingga kapasitas sungainya atau kapasitas drainasenya sudah tidak maksimal lagi untuk menampung airnya. Jadi persoalan utamanya adalah pada optimalisasi kapasitas dari tata air kita, khususnya pada sungai dan saluran-saluran lainnya yang menjadi penghubung antara drainase dengan saluran utamanya. Dan kalaupun mau memperbesar atau memperlebar drainase, memperdalam sekalipun, itu nggak perlu makan badan jalan juga sebenarnya, Kang Yayat ya? Ya, sebetulnya seperti itu. Jadi yang perlu dimaksimalkan adalah membuat pemetaan. Yang terjadi sekarang ini adalah drainase kita, mohon maaf sekali lagi, masih sebagian besar sisa masa kolonial, tapi masih dipakai di zaman milenial. Gitu. Jadi drainase Jakarta di masa lalu itu harus menanggung perubahan yang terjadi di masa sekarang. Jadi belum ada penanganan dalam skala besar dan masif bagaimana menata ulang drainase ini, karena kita sekali lagi mengalami persoalan dengan tidak optimalnya daya dukung drainase di beberapa daerah di Jakarta ini karena tumbuh kembangnya permukiman yang tidak terkendali dengan sistem drainase yang tidak optimal. Jadi bisa dikatakan semakin banyak pembangunan di Jakarta ini,
bangunannya dibangun tapi drainasenya tidak pernah ditingkatkan. Kita banyak lihat kasus rumah tumbuh berkembang tetapi drainasenya tidak pernah bertambah. Itulah persoalan utamanya, bahwa Jakarta ini adalah kota yang punya masalah besar dengan drainasenya. Ya, ya. Jadi apa? Itu kan jangka panjangnya untuk ke depan membangun drainase yang disesuaikan dengan masa sekarang begitu. Kalau kita bicara atau dari perkiraan BMKG, puncak hujan masih terjadi sampai November tahun depan. Itu artinya kita masih melewati Desember, masih melewati bulan Januari yang kita wallahu alam tidak tahu kapasitas atau curah hujannya setinggi apa begitu. Kang Yayat, apa yang bisa dilakukan seurgensi mungkin oleh pemerintah DKI Jakarta? Kalau sekarang masih mengandalkan pompa dan ternyata pompa mobile tadi ternyata juga banyak yang tidak berfungsi ketika digunakan, itu apa yang harus bisa sesegera mungkin dilakukan? Yang pertama begini, artinya kalau banjirnya sampai sekarang tidak bisa diatasi, Pemprov harus meyakinkan kepada warganya atau terbuka bahwa mereka itu sulit untuk mengatasi masalah banjir. Jadi solusinya satu-satunya adalah bagaimana ketika banjir, risiko kerugian materi dan jiwa itu bisa dikurangi. Jadi ibaratnya kita pasrahlah dengan kondisi banjir ini, tetapi bagaimana ketika terjadi bencana, kita mengurangi risiko kerugian tersebut. Artinya apa? Marilah diupayakan misalnya satu, potensi genangan atau potensi banjir tidak terlalu lama terjadi. Genangan bisa dikurangin waktunya dan kerugian materi bisa diminimalis. Jadi satu-satunya cara memang kita harus bisa menerima banjir. Jadi ada istilahnya living harmony with water. Jadi hidup berdamai dengan air, itulah fakta yang terjadi. Jadi kita tidak bisa menolak banjir lagi. Dan pemerintah pun harus terbuka. Saya bisa mengatasi masalahnya di sini, tapi saya tidak mampu mengatasi masalahnya di tempat lain. Keterbukaan itu kata kunci untuk menunjukkan bahwa pemerintahnya bekerja, tapi kondisi di lapangan tidak mungkin bisa diatasi kecuali satu, ada kolaborasi dengan masyarakat, misalnya mau dipindahkan, direlokasi, atau tempatnya dijadikan semacam waduk atau kolam penampungan, misalnya contoh, mohon maaf, kalau misalnya di Cipinang Melayu memang wilayahnya rendah, bisa nggak mereka direlokasi dan mendapatkan tempat tinggal yang layak, dan tempat mereka itu dijadikan sebagai wadah untuk menampung limpasan air yang demikian besar. Ya, meskipun itu juga bukan solusi satu-satunya begitu ya, masih banyak PR yang harus dikerjakan. Kang Yayat, Pak Gubernur juga meminta masyarakat yang daerahnya memang langganan banjir untuk siap siaga. Nah, apa saja siap siaga yang harus dilakukan oleh masyarakat yang memang ya sudah, kalau memang harus pasrah dulu sampai Februari nanti, kemungkinan banjir mereka akan dilanda juga, banjir di daerah itu, apa yang harus dilakukan? Tapi jawabannya ditunda dulu, Kang Yayat. Pemirsa, kami kembali usai jeda berikut. Ya, kita lanjutkan dialog. Saya masih bersama pengamat tata kota, Kang Yayat Supriyatna. Kang Yayat, langsung saja apa yang harus dilakukan oleh warga yang memang daerahnya langganan banjir? Kalau bicara DKI langganan banjir kan dari zaman VOC katanya nih, dari zaman VOC memang banjir itu belum bisa diatasi, saya belum hidup zaman VOC. Tapi apa yang sekarang harus dilakukan oleh warga, terutama yang mereka ada di daerah-daerah rendah seperti di daerah Cipinang Utara tadi misalnya? Ya, pertama begini, saat ini wilayah RT atau RW yang mengalami kebanjiran harus mengkonfirmasi lokasinya itu kepada Pemprov DKI, khususnya nanti bisa dikaitkan dengan BNPB ya, jika potensi banjirnya semakin lama semakin parah. Nah, lokasi-lokasi yang sekarang mengalami genangan atau banjir, ada baiknya pertama satu, warga melakukan musyawarah di tingkat RT RW. Pertama satu yang harus dilakukan adalah memetakan di mana lokasi penyebab banjir utamanya. Kalau misalnya sumber utamanya itu misalnya ada dari aliran sungai yang melimpas, maka otomatis warga tidak bisa mengatasi. Kalau misalnya sumber utamanya dari drainase yang tersumbat, tertutup, atau mengecil, mungkin bisa dilakukan musyawarah untuk memperbaiki. Gunanya apa? Minimal satu, untuk mengurangi potensi bencana atau lamanya genangan. Jadi warga tahu ada kolaborasi yang bisa dilakukan. Yang kedua, yang ketiga, jika itu terjadi pada lokasi dengan tingkat kebencanaan tinggi, maka satu-satunya jalan adalah evakuasi. Jadi kesepakatan untuk menetapkan di mana lokasi untuk pengungsian. Nah, yang keempat yang perlu juga diantisipasi adalah bagaimana
pada kawasan-kawasan yang sudah terkena banjir, itu warga sudah memitigasi. Contohnya, mohon maaf ya, yang sangat bagus itu adalah di Cipinang Melayu. Jadi mereka memonitor curah hujan dari BMKG. Ini akan terjadi hujan besar loh. Mereka rata-rata memarkir mobilnya di atas, di tempat yang lebih tinggi. Jadi pendekatan preventif itu sangat efektif. Yang menjadi masalah adalah kita kekurangan ruang terbuka atau ruang evakuasi. Jadi bagi mereka yang contohnya misalnya di wilayah Kemang Utara ya, atau Kemang Selatan, mesti lebih banyak mendengar informasi dari BMKG tentang potensi curah hujan. Kalau misalnya dikatakan ada potensi hujan ekstrim, maka kesiagaan itu harus dimulai sejak awal. Minimal satu, harus ada solidaritas dari warga. Pertama satu, untuk menyediakan tempat-tempat evakuasi bagi kendaraan atau bagi barang-barang utama mereka yang bisa dihindarkan terjadi kejadian banjir. Nah, ini sangat penting. Maka mau tidak mau, mulai sekarang, mulai katakanlah dari November ini, Desember, dan Januari atau bulan Februari, informasi tentang cuaca, khususnya tentang potensi terjadinya hujan ekstrim, harus semakin dipahami dan didalami oleh warga DKI. Ya. Karena kalau tidak, ya otomatis kita sudah sulit menerima, sudah sulit untuk menghindar banjir nih. Ya. Jadi otomatis ya mau tidak mau ya berdamai, tapi dengan damai dengan catatan kita mampu meminimalkan risiko bencananya. Kemudian ada upaya meminimalisasi potensi genangan terlalu lama atau banjirnya terlalu besar. Karena tidak punya pilihan lain. Karena seharusnya kalau pemerintah bekerja serius, harusnya kan ada semacam janji juga ya. Daerah ini sudah ditangani, daerah ini bebas banjir. Janji rasanya sudah banyak, Kang. Kalau janji rasanya sudah banyak kan, 6 jam bisa surut, jadi harusnya Jakarta tidak banjir lagi. Tapi oke, tadi sikap damai tapi tidak pasrah ya, tidak fatalis. Bagaimana juga dengan ini salah satu front yang disebut oleh Pak Anies kemarin, salah satu front di sebelah utara itu Jakarta kan berbatasan langsung dengan lautan. Bagaimana juga dengan kesiapsiagaan warga di pesisir pantai Jakarta? Apa yang harus dilakukan? Banjirop kalau datang kan mereka sudah tidak bisa ngapa-ngapain lagi. Ya, harusnya begini, kejadian kemarin di banjir di Pantai Rob, di banjir rob di pesisir Jakarta, itu sudah lebih dari seminggu. Implikasi kerugiannya sangat besar. Otomatis selama seminggu masyarakat tidak bisa bekerja atau berproduktivitas secara maksimal. Nah, rob ini mungkin tidak bisa diprediksi seperti curah hujan, tergantung pasang lautnya. Jadi cara yang paling baik adalah membuat atau rencana, kalau saran saya, mereka memang tinggal di wilayah yang potensi bencananya tinggi. Saran saya kepada Pemprov DKI, ada bagusnya untuk ke depan, relokasi itu menjadi pertimbangan. Atau yang kedua, ada upaya peninggian. Karena mohon maaf, banjir rob ini berbeda dengan banjir karena curah hujan. Karena ada wilayah yang tergenang 50 cm, 70 cm, bahkan bisa ada yang 1 meter. Tergantung situasi dan kondisinya. Jadi bagi mereka yang kemungkinan banjirobnya semakin lama semakin tinggi dan memang katakanlah sudah mulai mengancam, disarankan ya oleh Pemprov DKI sebaiknya untuk dilakukan upaya relokasi. Karena terus terang saja, rob ini bisa terjadi setiap saat, khususnya pada pasang purnama, ya, ketika pasang laut. Ancamannya bisa setiap saat terjadi. Tapi kalau misalnya curah hujan yang tinggi, itu potensi terjadi pada puncak-puncak bulan hujan, seperti bulan Desember, Januari maupun Februari. Tapi yang namanya banjirop, pilihannya bisa terjadi ya setiap saat. Otomatis yang disarankan adalah jika lokasi itu sudah terlalu sering mengalami banjirop, kita meminta Pemprov DKI lakukanlah tindakan. Kalau tanggul belum selesai, upayakan lakukan meminimalisasi kerugian masyarakat, khususnya pada sektor ekonomi. Karena terus terang saja, ekonomi itu kan yang paling terdampak adalah infrastruktur. Air bersih tidak ada, jalan sulit masuk. Yang kedua adalah faktor kesehatan. Bagaimana kita tinggal kalau wilayah depan rumah kita tergenang selama seminggu? Otomatis ini memang solusi satu-satunya, lakukan gerakan bersama masyarakat, informasikan kepada mereka bahwa Pemprov sampai sekarang tidak sanggup untuk mengatasi masalahnya. Mungkin satu-satunya solusi yang dilakukan adalah melakukan relokasi sebagai jalan keluar
dengan upaya untuk meminimalkan kerugian yang ditanggung oleh masyarakat. Anda melihat tipe banjirop ini sama dengan kawasan di pesisir Semarang nggak, Kang Yayat? Kalau di sana kan memang Betul. warga berpuluh-puluh tahun tinggal saja di sana, pasar juga tetap beroperasi, bahkan stasiun juga tetap masih jalan di sana. Jadi begini, untuk merelokasi itu memang butuh biaya besar. Apalagi misalnya stasiun Tawamangu mau ditarik keluar, itu harus memerlukan trase baru. Jadi penanganan banjir yang dilakukan itu memang harus terkoordinasi dengan sektor-sektor lain. Ya. Jadi selama pemerintahnya tidak punya anggaran, memang kita tidak punya pilihan, kecuali memang masyarakat punya kesadaran untuk pindah dari wilayah bencana tersebut. Tapi melihat indikator yang terjadi sekarang harus diakui, rob di Semarang itu semakin parah. Nah pertanyaannya, kalau di Semarang mungkin belum ada upaya yang lebih realistis seperti membuat tanggul, sekarang untuk kasus yang di Jakarta ada baiknya segera dilakukan upaya penyelesaian tanggul pesisirnya terlebih dahulu. Karena bagaimanapun dengan adanya tanggul, minimal bisa mengurangi potensi rob yang masuk ke wilayah daratan. Ingat, semakin tinggi permukaan air laut, potensi wilayah daratan yang hilang itu akan semakin luas. Ya. Ya. Jadi otomatis akan banyak permukiman yang akan tergenang selamanya karena persoalan banjir yang tidak terselesaikan. Apalagi kalau kita bicara Jakarta Utara, itu 40% kawasan di sana sudah berada di bawah muka air laut dan penurunannya bisa 7,5 cm setiap tahunnya. Kang Yayat, kita tunggu langkah atau jurus mujarab, jurus mutakhir dari Pemprov DKI. Kita tunggu sama-sama, semoga warga di daerah yang memang langganan banjir menerima siaran kita dan bisa melakukannya. Baik, Kang Yayat, terima kasih atas waktu Anda bersama kami pagi ini. Sama-sama, terima kasih. Informasi lainnya pemirsa masih akan kami hadirkan usai jeda.